Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Pada Jumat pagi hari ini 25 Oktober 2024. Terus kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, rahmat anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Minggu depan sudah tanggal 1 November. Waktu berjalan terus. Berarti 2024 ini kita masih menjalani sekitar 2 bulanan Bapak Ibu ya. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus 2 bulan lebih. Kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Supaya jalan setiap langkah kita berjalan-jalan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Sepanjang hari ini apapun aktivitas Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Apa yang kita kerjakan mungkin dalam usaha. Apa yang kita kerjakan semua minta pimpinan Tuhan. Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupanku. Biar hari demi hari aku melangkah bersama Engkau. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Lagu lama ini saudara. Jadi salah satu favorit saya. Saya selalu minta sama Tuhan. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Sebab nanti kita baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 25. Satu pasal penuh cukup panjang. Ada 44 ayat. Kisah Samuel akhirnya mati dipanggil Tuhan. Semua akan berakhir. Semua di dunia tidak yang kekal. Semua akan berakhir. Untuk itu mari sebelum hari ajal kita melangkah di jalan Tuhan. Dan kisah yang kedua nanti kita baca dari ayat 2 dan seterusnya. Yaitu Daud akan berjumpa dengan Nabal. Nabal seorang kaya, pengusaha kaya, diberkati. Tapi kenyataan respon dari Nabal tidak sesuai dengan harapan Daud. Nanti kita baca ya. Langkah-langkah Daud seperti apa. Kalau itu nanti, mari dalam setiap langkah hidup kita minta pimpinan Tuhan. Biar jalan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turutmu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat. Terima kasih Tuhan. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Di dalam Mazmur 86 ayat 11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, amin, haleluya. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan
tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam pagi yang begitu indah, kami lapar hauskan firman-Mu. Tuntun hidup kami Bapa, tunjukkan jalan-Mu. Dunia ini penuh dengan jalan berdosa, tapi jalan Tuhan jalan yang sempurna. Engkau penjunan kami, Engkau Bapa kami, Engkau sentral hidup kami, Engkau juru selamat kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami percaya Bapa, pagi adalah hari yang indah, karena Tuhan Yesus berjalan bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi kita baca, tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan-Mu, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk selalu takut akan nama-Mu. Amin. Kita takut sama Tuhan. Jangan seperti Daud. Daud kadang-kadang takut sama Tuhan, tapi kadang-kadang dia suka jalan menyimpang. Mari kita baca firman Tuhan ya. Kita mulai itu penting, kita baca firman Tuhan, supaya kita jangan ngawur, jalan jangan ngawur, tapi berjalan jalan Tuhan. Jangan nurutin daging. So, mari kita baca firman Tuhan. Ada kedagingannya. Daud kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang salah jalan. Tapi untung Tuhan Yesus cinta Daud. Tuhan Yesus cinta kita semua. Mari kita baca 1 pasal 25 ayat pertama sampai 44. Cukup panjang saudara. Demikian firman Tuhan. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul dan meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas selalu pergi ke padang gurun Paran. Mati Samuel, saudara. Nabi yang cinta Tuhan dan taat kepada Tuhan, yang mengangkat Raja Saul, ya, juga termasuk yang mengangkat Raja Daud, ya, berdoa buat Raja dan menjadi raja. Semua ini Samuel, ya, dipakai Tuhan begitu taat kepada firman Tuhan. Contoh, tapi ujungnya kematian juga, ya, dikunci sama Tuhan. Semuanya, ya, dari Adam dan Hawa sampai manusia saat ini, hanya satu yang luar biasa, itulah Yesus Kristus. Karena dia Tuhan. Dia mati hanya 3 hari, sebelum dia bangkit, ya. Dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Tapi di luar Yesus, ya, horizontalnya, vertikalnya adalah Yesus bagi Tuhan, horizontalnya manusia dan Adam dan Hawa sampai kita semua mati, ya. Jadwal itu. Dan setelah kematian ada pengadilan. Tapi bagi orang yang di dalam Kristus tidak ada pengadilan, tidak ada penghukuman, ya. Karena Samuel, saya yakin Samuel itu di dalam firman Tuhan, ya, pasti langsung bisa masuk surga, sudah. Tidak ada penghukuman. Tapi kalau Raja Saul, nah Raja Saul beda. Dia hidupnya sudah melanggar firman. Ini lihat ini. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya yang selalu taat kepada firman Tuhan. Samuel selalu taat. Saya yakinnya. Seperti Elia masuk ke surga. Ya, pasti saya yakin ini Samuel. Yakin saya pasti masuk surga. Karena hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mati dan nanti akan bangkit. Saudara, kita firman Tuhan akan bangkit. Semua orang mati akan bangkit. Ya. Terus yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya yang punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing yang ada di Karmel. Para pengutingan bulu domba-dombanya. Karmel, saudara, ya. Daerah ini
utara Yerusalem ya. Saya pernah ke Karmel saya. Ada foto saya di Karmel ini saudara. Ya di Israel ya saudara ya. Jadi cukup jauh dari Yerusalem saudara ya. Ya ini seorang kaya pengusaha ada 3.000 ekor domba. Wow, kalau satu domba 1 juta ini berarti sudah 3 miliar saudara. Ini orang kaya saudara ya. Ya dan ada 1.000 ekor kambing lagi. Nama orang itu Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ya seorang keturunan Kaleb ya. Nabal dalam kata Ibrani itu orangnya bebal ya. Bebal ya, itu Nabal ya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temilah Nabal. Tanyakan keselamatannya atas namaku." Jadi Daud punya anak buah kan. Dia suruh jumpa dengan Nabal ya. Salam. Jadi Daud punya ikhtiar baik ya kepada Nabal. Sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau. Selamat keluargamu. Selamat dan segala apa. Jadi Daud punya suruhan baik. Bicara selamat ya. Baik ya. Tapi apa responnya saudara? Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Jadi pasti karena di domba, Daud juga menjadi seorang gembala domba ya. Jadi Nabal punya 3.000 domba ya, 3.000 kambing. Pasti Daud ini menjaga dengan baik, tidak diganggu dia bilang ya. Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu baiklah orang-orang itu mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti ya. Jadi orang-orang Daud ini saudara ya, sudah ketemu Nabal, menyampaikan salam, selamat dan sebagainya, kata-kata positif ya. Tapi apa respon Nabal? Ayat 10. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah Naisha itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhan." Ya, coba ini coba. Jadi Daud ini seolah tidak dikenal. Siapa Daud itu? Siapa Nisa itu? Nah, ini Nabal sombong kelihatannya saudara ya. Jadi tidak menghargai Daud. Ini Daud kalau dengar ini pasti marah saudara. Ya lihat ini ya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang ku bantai lagi bagi orang-orang penguntinganku, untuk memberikannya kepada orang-orang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Oh, jadi jelas ini mereka tidak kenal Daud saudara. Wah, Daud ini marah nih pasti ya. Dihina nih ya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada. Marah nih Daud saudara. Udah disampaikan, berarti Daud memberikan kata-kata positif, tapi respon Nabal negatif ini. Ya, pasti marah disampaikan kepada Daud. Apa yang terjadi? Mari kita baca berikutnya. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga bahan. Coba nih, marah Daud. Mendengar berita itu, ngamuk Daud saudara. "Ayo sandang pedang." Bawa orang-orangnya. Daud kan memang jago perang dia saudara. Dia punya anak buah. Dia mau samperin tuh Nabal itu. Bisa dibunuh saudara ini Daud. Dan Nabal keluarganya semua. Ya, terus kita lihat. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita." Tapi yang memaki-maki mereka. Nah ini ya, jadi Abel istri dari Nabal ini diinformasikan oleh anak buahnya, Daud mau datang. Daud tuh datang baik-baik memberikan salam, tapi kenyataan dengan Nabal dimaki-maki, dibalas dengan respon negatif ya. Terus apa berikutnya? Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di depan mereka ketika kami diladang. Informasi dari anak-anak buah Abigail, Daud itu orang baik. Timnya Daud baik, tidak pernah diganggu saudara ya. Jadi memberita positif. Ayat 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengemalkan domba-domba dekat mereka. Jadi Daud dijaga domba-domba Abigail, domba-domba dari Nabal tidak pernah diganggu saudara. Kalau sekarang ya mungkin diganggu saudara ya. Ini banyak gangster, tapi kenyataan kalau Daud dan timnya baik dan mereka memberikan informasi baik ya, siang malam dijaga.
Oleh sebab itu pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kami perbuat. Sebab kalau kau perbuat, sebab kalau diputuskan bahwa mereka akan didatangkan kepada Tuhan, celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita ini dan kepada si rumahnya. Ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue arah. Dimuatnya semuanya ke atas keledai. Nah, Abigail mendapat informasi, ngeri takut, sudah bisa dibunuh loh semuanya oleh Daud ini. Daud sudah dia bawa dengan timnya, bawa pedang, marah nih ya. Sedangkan Daud selama ini kan baik, saudara. Jadi orang baik dibalas dengan kejahatan, marah tentu, saudara. Terus kenyataan respon dari Abigail, dia menyiapkan roti dan semua barang-barang untuk diberikan kepada Daud. Lihat berikutnya ayat 19. Lalu berkata kepada bujangnya, berjalan mendahului aku segera menyusul kamu. Tapi Nabal suaminya tidaklah diberitahu. Jadi Abigail istrinya berangkat sendiri. Tidak usah kasih tahu Nabal, saudara. Kalau kasih tahu Nabal pasti dilarang, saudara. Ya, kenyataannya ayat 20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan pelindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya ya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Yang membalas kebaikan dengan jahat. Ngamuk Daud, saudara. Daud bicara apa? Selama ini aku jaga dia loh, berbuat baik loh. Tapi kenyataan kok kayak seperti ini. Begini akhirnya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja dari semuanya. Ya, jadi jelas ya, Daud itu akan berbuat jahat terhadap Nabal. Ya, Tuhan Maha tahu. Jadi Abigail mendengar informasi, atas izin Tuhan Abigail pasti diutus. Kalau tidak terjadi pertumpahan darah, mati Nabal, saudara, di tangan Daud, termasuk istrinya mesti dibunuh. Semua kalau terlambat dibunuh, saudara, ya, karena Daud sudah siap, ya, karena marah Daud itu. Ya, terus 23. Ketika Abigail melihat Daud, segera turun dari atas keledai, ya, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, dan lalu sujud menyembah di depannya dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkan hambamu ini berbicara kepadamu. Dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jangan kiranya Tuanku mengindahkan amal orang yang dursila, sebab seperti namanya bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Jadi Abigail rendah hati. Nabal, kata Ibrani memang bebal, ini sesuai dengan namanya bebal. Oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupku yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah itu, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi hamba seperti Nabal musuhmu, ya, dan orang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak jahat terhadap padamu selama hidup. Nah, jadi Abigail rendah hati, dia sujud, dia ngomong positif kepada Daud, supaya Daud nanti sadar dan Daud tersentuh hatinya, dan Daud tidak jadi membunuh. Coba berikutnya. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuhan kau terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tapi nyatalah para hambamu, para musuhmu akan diumbankan dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja Israel. Jadi puji, ya, Daud dipuji oleh Abigail dan menjadi raja Israel. Saya yakin senang ini Daud, saudara, ya. Maka tahu salah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu. Nah, jadi ya berbuat baik, saudara, pasti tersentuh, ya. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dan mencarikan. Nah, saudara, ya. Jadi puji Tuhan, Abigail utus Tuhan, sehingga melalui kemarahan Daud turun, saudara, tidak jadi, saudara. Terus berikutnya, tapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan seorang laki pun tinggal hidupmu pada Nabal sampai fajar mising. Pasti, saudara. Daud bilang, kalau enggak terlambat kamu enggak datang, ya semua laki-laki mati semua pasti, saudara. Karena Daud sudah siap, saudara. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia,
dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu yang baik. Jadi Daud menyuruh, dah pulang selamat, oke. Jadi beres persoalan, jadi damai ya. Terus berikutnya, sampai kiranya Abigail kepada Nabal. Dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali, seperti tidak ada diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Jadi ternyata Nabal waktu Abigail pulang, Nabal mengadakan pesta pora seakan orang kaya. Dan Abigail tidak cerita apa yang sudah bertemu dan tidak cerita, saudara. Ya, terus berikutnya ayat 37. Tapi pada waktu pagi, ketika susah hilang mabuk Nabal itu, diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Nah, besok paginya Abigail baru cerita apa yang telah jadi dengan Daud. Tapi ternyata ini langsung mati sudah Nabal. Saya kira ini jantungnya dalam dada, ia membatu. Saya kira pasti ada kena jantung nih, saudara. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ya, langsung mati sudah. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkannya kejahatan Nabal ke atas kepala sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Nah, ini saudara. Jadi Tuhan baik kepada Daud. Akhirnya Nabal mati, ya, daripada terjadi pertumpahan darah. Tapi yang menjadi masalah, saudara, ini istri Nabal namanya Abigail, ya, akan jadi istri Daud ini, mengambil dia menjadi istrinya. Ayat 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian Daud mempunyai kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Nah, ini diutus orang-orang Daud untuk kepada Abigail untuk diambil istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hambamu Tuanku. Kemudian berkemalas Abigail, dengan segera ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan yang mengikuti susuran Daud itu menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dari Yesil telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. Ayat 44 terakhir. Tapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Lais yang dari Galtim itu. Amin. Demikian firman Tuhan membelajarin buat kita supaya setiap langkah hidup kita jangan emosional. Daud emosional, tapi untung Tuhan cegah daripada pertumpahan darah. Dan Daud ini ada kegagalan, saudara. Inilah cita masa lalu, saudara, ya. Daud mentang-mentang seorang raja, orang terkenal, hebat. Dia ambil istri dari Nabal yang sudah mati. Jadi sudah punya istri berapa? Mikal istri pertama, saudara. Itu dari anak Saul kan. Abigail. Terus ada lagi nih, ya. Diambil Ahinoam dari Yesil, telah diambil dan menjadi istrinya. Sudah berapa istrinya? Menurut firman Tuhan, istrinya satu. Ini contoh-contoh di dalam Alkitab. Jangan ditiru. Biarpun Daud itu keturunan Daud, tapi ditiru di sini adalah Daud adalah hatinya baik. Tapi perilakunya ada yang juga tidak baik. Jangan tiru perilaku yang salah, tapi ikuti yang baik, saudara. Ya, oleh itu mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita tidak berjalan yang salah, saudara. Ya, jalan meniru yang salah di dalam Alkitab dibuka semuanya. Supaya kita bisa tahu perbuatan manusia banyak salah, ya. Tapi kita jangan salah langkah. Tapi mari kita minta sama Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupan kita. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Biar sepanjang hari ini kita minta pimpinan Tuhan. Jangan salah langkah, tapi kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan tuntun hidupku berjalan dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan, biar kau kerjakan Bapa, turut mau-Mu. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita semua. Berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas. Ikuti jalan Tuhan. Jangan bertindak emosional. Jangan bertindak salah. Ikuti firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati. Amin. Immanuel.